Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada anak yang bernama diskalkulia. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mizanul Ahkam. Saya dari prodi PBA ya. Nah, tentang diskalkulia saya hanya akan menyinggung sedikit saja tentang diskalkulia soalnya masih banyak penjabaran tentang diskalkulia, tetapi di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Apa itu diskalkulia? Diskalkulia adalah gangguan pada anak. Gangguan pada anak ketika anak tersebut kesulitan untuk memahami konsep matematika atau yang di situ berhubungan dengan angka. Nah, itu anak tersebut sangat sangat kesulitan. Tetapi dalam tanda kutip, anak tersebut itu memiliki kecerdasan yang normal sama seperti yang lain. Normal kecerdasannya, tapi hanya saja ketika dia berhadapan dengan angka atau pelajaran matematika dia akan kesulitan. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami diskalkulia itu adalah yang pertama, dia akan sulit memahami tentang simbol matematika atau tentang angka. Nah, simbol matematika seperti penjumlahan, pengurangan, terus perkalian atau pembagian. Nah, itu dia akan sulit. Terus juga dia akan kesulitan dalam menghitung uang, menghitung waktu, ataupun mengurutkan waktu itu loh. Nah, dia juga kesulitan dalam memahami konsep matematika seperti lebih besar atau lebih kecil. Nah, dia akan kesulitan. Terus juga dia akan kesulitan ketika apa ya? Nah, mendengarkan cerita matematika. Soal cerita matematika kan biasanya ada kan. Kayak gitu dia akan kesulitan itu ketika. Nah, tapi yang paling fatal itu adalah dia ketika tidak bisa menghitung uang dan juga waktu karena itu adalah dasar dalam kehidupan. Terus penyebab anak mengalami gangguan diskalkulia itu dia yang pertama faktor neurologis. Nah, faktor neurologis itu adalah faktor di mana otak mengalami perbedaan pada otak yang di situ otak tersebut memproses pada angka. Nah, si anak tersebut itu mengalami perbedaan otak tersebut dari anak-anak yang lain. Terus juga faktor genetik juga bisa. Faktor genetik itu bisa dari keturunan karena keturunan kayak gitu terus dia jadi itu juga berpengaruh. Terus juga ada juga di situ faktor apa ya kok lupa. Faktor. Nah, ya si apa? Kok lupa ya? Bentar. Faktor. Nah, ini sejak kecil. Nah, emang perkembangan otak, gejala otak sejak kecil itu juga berpengaruh. Disertai di situ dia mengalami gangguan seperti disleksia atau ADHD. Dia juga itu juga berpengaruh dari pembelajaran matematika tersebut. Terus ada juga dampak tentang anak yang terkena diskalkulia. Nah, anak yang terkena diskalkulia itu biasanya berdampak kepada pelajaran. Anak tersebut akan kesulitan ketika mengikuti pelajaran matematika. Terus juga di situ anak mengalami penurunan percaya diri ketika berhadapan dengan angka, mengalami kecemasan ketika berhadapan dengan angka atau simbol-simbol matematika. Di situ juga sangat berpengaruh, tetapi paling fatal anak tersebut akan tidak bisa menghitung uang dan juga waktu karena ya itu tadi dia tidak bisa berhitung ketika dihadapkan dengan angka. Ketika anak tersebut berhadapan dengan uang ataupun waktu dia akan kesulitan. Tetapi ada juga apa namanya cara mengatasinya. Nah, itu cara mengatasi anak yang mengalami gejala diskalkulia. Itu pertama, membawanya ke psikolog ataupun guru khusus. Di situ dia akan mendapatkan pengajaran khusus dari orang tersebut. Terus juga di situ diajari dengan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak tersebut ketika belajar itu menjadi senang dan juga mendapatkan ketertarikan kepada matematika. Terus juga disertai dengan kesabaran orang tua, terus semangat dari orang tua ataupun guru tersebut. Dia sangat berpengaruh. Tetapi kesimpulannya adalah anak yang mengalami diskalkulia itu bukan berarti anak itu bodoh, tetapi
hanya saja membutuhkan pengawasan yang lebih ketat ketika anak tersebut mempelajari matematika, yang di situ agar diajarin lebih menyesuaikan lah dengan anak tersebut, dengan kekuatan otak tersebut ketika mempelajari atau menyaring ilmu-ilmu dari matematika. Ya, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, pasti lebih banyak dikurangnya, saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.